Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, menyatakan Wakil Ketua KPK Nurul Gufron telah terbukti melanggar kode etik sebagai insan KPK dengan mengintervensi proses mutasi seorang aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Pertanian. Menyatakan terperiksa Nurul Gufron terbukti menyalahgunakan pengaruh untuk kepentingan pribadi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Ayat 2, huruf B Peraturan Dewan Pengawas Nomor 3 Tahun 2021 tentang penegakan kode etik dan kode perilaku KPK, kata Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean selaku Ketua Majelis Sidang Kode Etik KPK pada sidang di Gedung Pusat Edukasi Anti Korupsi KPK, Jakarta Selatan, Jumat, 6 September 2024. Dewas KPK kemudian menyatakan memberikan sanksi sedang kepada Nurul Gufron berupa teguran tertulis dan pemotongan penghasilan sebesar 20% selama 6 bulan. Lebih lanjut Dewas KPK menyatakan hal yang memberatkan Nurul Gufron adalah tidak mendukung upaya pemerintah menghilangkan praktik-praktik nepotisme dengan menggunakan pengaruh serta tidak menjaga maruah KPK sebagai lembaga anti korupsi dan tidak melakukan perbuatan yang dapat menyebabkan citra KPK di masyarakat semakin menurun. Kemudian tidak menyesali perbuatannya, tidak kooperatif dengan menunda-nunda persidangan sehingga menghambat kelancaran proses sidang. Selain itu, terperiksa, Gufron juga aktif memberikan keterangan dan pernyataan kepada media tentang apa yang dilakukannya sehingga menyebabkan pemberitaan tentang perbuatan terperiksa semakin meluas, kata Tumpak. Sedangkan hal yang meringankan adalah terperiksa belum pernah dijatuhi sanksi etik. Wakil Ketua KPK Nurul Gufron pada awal Desember 2023 diadukan ke Dewas KPK terkait dugaan penyalahgunaan wewenang terkait komunikasi dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Kasdi Subagiono. Komunikasi tersebut dilakukan untuk membantu mutasi aparatur sipil negara Kementerian Pertanian bernama Andi Dwi Mandasari dari Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian ke BPTP Kementerian Pertanian di Malang, Jawa Timur. Makanya orang banyak bertanya-tanya, kenapa Dewasnya mundur? Kita menghormati, kita tidak mau melanggar hukum. Ya, memang kita tidak sependapat dengan Pengadilan Tata Usaha Negara. Kok pengadilan membuat penetapan penundaan, tapi kita harus hormati. Ya, oleh karena itulah kita tunda. Nah, kemarin tanggal 3 sudah diputus perkara itu, di mana penundaannya sudah dicabut. Oleh karena itu, tanggal 6 ada proses 3 hari, karena memanggil orang harus 3 hari. Jadi minimal. Jadi tanggal 6 lah kami lakukan persidangan ini. Kita bersyukur persidangan sudah selesai, tugas Dewas sudah selesai untuk perkara dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh Saudara Gufron. Ada juga gugatannya juga, ada satu lagi di MA, ya, di MA mengenai hak uji material, di mana dikatakan peraturan Dewas itu bertentangan dengan undang-undang. Peraturan Dewan Pengawas itu keliru, dibuat sembrono. Nah ini, seorang pimpinan KPK mengkritisi peraturan Dewan Pengawas yang dibuat oleh Dewan Pengawas KPK juga. Harusnya tidak demikian. Nah, itu juga berlangsung lama. Nah, kita sudah dapat putusannya juga yang bunyinya menolak permohonan tersebut. Ya, walaupun putusan lengkapnya belum ada, tapi sudah ada, apa namanya Bu? Sudah diumumkan dalam portal, ditolak direktori. Informasi, ya, sudah ada itu, resmi itu. Jadi peraturan Dewan Pengawas itu tidak ada yang salah, tidak ada yang keliru. Ya, termasuk ketentuan mengenai daluarsa pasal 23 yang dipersoalkan itu. Itu perlu saya jelaskan. Kenapa? Supaya jangan ada bertanya-tanya. Ya. Karena sampai sekarang juga saya khawatir ini pegawai KPK juga insan KPK ini terpengaruh. Seolah-olah is KPK yang dimuat di dalam
peraturan Dewas itu bertentangan dengan undang-undang. Ini bahaya. Tidak ada itu. Ini masalah etika. Nah, kedua gugatan itu sudah selesai. Ya. Sudah diputus oleh Mahkamah Agung dan juga tunnya juga sudah diputus oleh Pengadilan Tun. Nggak tahu lagi saya apa. Ada satu lagi memang. Itu laporan tindak pidana. Dewan Pengawas dipilih-pilih juga ini saya. Apa nih? Samsudin Haris. Ibu. Ya, melakukan tindak pidana kriminal. Menyalahgunakan kewenangan. Dilaporkan ke Bareskrim. Itu sampai sekarang juga nggak jelas. Saya juga jadi bingung. Pertama, ini kan perbuatan kolektif kolegial 5 orang, kok yang dilaporkan 3? Dan apa yang disalahgunakan? Dewan Pengawas mengadili berdasarkan ketentuan undang-undang pasal 37B. Bisa dipelajari itu. Jadi kami menunggu saja. Apakah itu berlanjut atau tidak. Tapi saya pikir aparat penegak hukum juga tahu. Yang mana delik, yang mana bukan delik. Baik. Tentang sanksi yang kami jatuhkan sesuai dengan pelanggaran ini terbukti. Pasal 4 ayat 2 huruf B. Ya, menyalahgunakan pengaruh untuk kepentingan pribadi. Dalam hal ini membantu seseorang supaya dimutasikan ke Jawa Timur dari Kementerian Pertanian. Anda sudah baca semua. Sanksinya kita jatuhkan sanksi sedang. Secara musyawarah kami berpendapat bahwa dampak yang ditimbulkan baru terbatas kepada dampak negatif bagi KPK. Menurunkan citra KPK. Karena berat ringannya sanksi itu tergantung daripada dampak yang ditimbulkan. Dalam hal ini dampaknya masih terbatas kepada menurunnya citra institusi KPK. Belum sampai ke tingkat merugikan pemerintah. Sehingga tidak bisa dijatuhkan hukuman yang lebih berat daripada hukuman sanksi sedang. Mengenai apa itu sanksi sedang, sudah kami sampaikan juga tadi bahwa sanksi itu berupa teguran tertulis dan disertai dengan pemotongan penghasilan selama sebanyak 20% selama 6 bulan. Bukan gaji, penghasilan. Karena putusan yang dulu keliru sudah kita perbaiki, bukan gaji sekarang, tetapi penghasilan 20%. Nah, saya rasa demikian. Kalau ada pertanyaan silakan. Terima kasih telah menyaksikan berita terkini dari sinarharapan.co. Saksikan terus konten-konten menarik lainnya.